Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Nafa'anallahu bi'alumihi naf'an mubarakan lana walijinika walinnasi ajmain. Pada halaman 6 ya. Sawabikul himami la takhriku aswarul aqdari. Sawabikul himami, tekad yang kuat itu la takhriku aswarul aqdari, tidak akan mampu menembus dinding takdir. Apa itu tekad? Tekad adalah kekuatan jiwa yang bisa mempengaruhi segala sesuatu. Tekad ini takkan berpengaruh apa-apa kecuali dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang sufi menyebutnya dengan himmah. Tekad itu disebutnya himmah. Yang tadi bahwa tekad yang kuat tidak akan berpengaruh apa-apa kecuali dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah tadi, sawabikul himami la takhriku aswarul aqdar, itu menguatkan hikmah sebelumnya dan sesudahnya. Seakan-akan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin menyatakan bahwa keinginanmu tidak akan ada gunanya bila berbeda dengan keinginan Tuhanmu. Jika tekad yang kuat saja tidak akan membuahkan hasil apa-apa kecuali dengan takdir dan izin Allah, apalagi tekad yang lemah. Yang ya ala kadarnya saja. Pingin pinter ngaji, belajar juga males. Pingin hafal Quran, murojaah juga males. Yang punya tekad kuat saja, yang punya cita-cita kuat saja, belum tentu kalau memang tidak sama dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang tekadnya lemah. Hikmah ini ditujukan untuk mendinginkan api ketamakan yang menyala-nyala di dalam hati manusia yang selalu yakin bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada usahanya sendiri dan pasti berhasil. Nah, maksudnya hikmah ini adalah meredam itu agar kita sebagai manusia yang usaha, yang ikhtiar, yang kasab, ya kan, tidak kemudian merasa hebat, merasa apa bahwa apa yang dilakukan itu akan berhasil, pasti terjadi. Nah, ini diredam dengan ini, bahwa kata Syekh Ibnu Athaillah tidak begitu. Karena tekad yang kuat saja tidak mampu menembus apa? Dinding-dinding takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita bergantung pada usaha, bergantung pada ikhtiar, bergantung pada cita-cita, bergantung pada keinginan. Tidak begitu. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Masya Allah, istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk ikut campur. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Seseorang manusia
lah saya lah, bukan yang lain lah ya, kerap merencanakan berbagai hal bagi dirinya sesuai keinginan nafsunya. Kemudian untuk menggapai rencana yang telah ditetapkannya itu, ia melakukan berbagai pekerjaan yang menyibukkan diri. Tentu saja hal ini akan membuatnya lelah, membuatnya capek, bahkan mungkin pula kecewa ketika apa yang ia usahakan, apa yang ia rencanakan ternyata tidak tercapai. Bisa jadi kecewa. Terutama bila sebagian besar perkara yang telah direncanakannya itu tidak berhasil dia wujudkan. Mana sudah diangan-angan ternyata tidak berhasil. Nah, dengan menggunakan lafal istirahat, Syekh Ibnu Athaillah ingin menjelaskan kepada para murid sudah dibahas kemarin ya, apa itu murid yang dimaksud, bahwa mereka dituntut untuk meninggalkan segala perkara yang menyebabkan keletihan dan penderitaan. Nah, istirahatlah. Jangan ngurus yang bukan urusannya. Contoh misalnya nanti ke depan dikatakan, kecuali jika perencanaan atau pengaturan tersebut ditujukan untuk sekedar memenuhi tuntutan hidup dan tak sampai memberatkan kepada pelakunya. Tentu saja hal ini tidak akan merugikan diri. Bahkan pepatah mengatakan perencanaan adalah setengah dari kehidupan. Urusan-urusan yang telah diatur oleh Allah hendaknya dijauhi oleh seorang murid. Ia tak perlu lagi sibuk mengurusi apa yang telah ditangani Allah, karena tindakan semacam itu termasuk sikap sok tahu. Gitulah, jadi jangan sok tahu gitu ya. Nah, yang tak layak dilakukan oleh orang yang berakal. Gitu. Lagi pula tindakan itu bertentangan dengan prinsip rububiyah, kepengaturan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Selain juga bisa melalaikan kepada ibadah. Nah, hikmah tadi yang dikedepankan itu ditujukan sebagai peringatan kepada para murid. Karena biasanya apabila seorang murid sedang menghadap Tuhannya dan sibuk dengan dzikir-dzikir dan ibadah-ibadahnya, seluruh sebab penghidupan duniawi akan terputus darinya. Karena disibukkan dengan yang tadi, dzikir, ibadah, sholat, segala macam ya. Nah, saat itulah setan akan datang dan memulai membisikkan, mengiming-imingi dengan berbagai hal yang dengan berbagai hal yang sebagian besarnya tidak akan pernah terwujud, memberikan khayalan, memberikan angan-angan yang padahal itu semua tidak akan terwujud. Bisikan setan itu kemudian akan membuat si murid lalai, bahkan meninggalkan kebiasaan dzikir dan ibadah. Nah, tips untuk menghindari hal itu adalah banyak berzikir, riyadhah, mengolah jiwa. Dengan dzikir dan riyadhah, seorang murid akan dijauhi setan dan terhindar dari kesibukan menyusun rencana ini dan itu yang membuat dirinya kecapean, membuat dirinya keletihan. Jadi orang yang sudah Allah cukupkan kehidupannya dengan tajrid, dia jangan pernah tertipu lagi dengan urusan-urusan yang lain. Biarkan yang menjadi urusan Allah, itu urusan Allah. Kita fokus pada kewajiban dan yang menjadi tanggung jawab kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat panjang umur, istiqomah dalam taat kepada Allah, diberikan keimanan, diberikan ketakwaan yang kuat, yang kokoh, sehingga bisa terus berjalan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia tetap dicari untuk bekal ibadah, akhirat jangan pernah dilupakan, karena itulah untuk kita kembali suatu saat. Wallahu a'lam bishawab.